Menantuku lagi nggak di rumah. Aku di rumah ini juga seorang baginda ratu. Dengar-dengar, anak kamu dan menantu kamu nggak cocok ya di rumah. Kalau bukan karena aku yang menghalang, Ben anakku sudah menceraikan dia dari dulu. Lagi pura-pura jadi orang baik di sini ya? Kamu setiap hari mengadu domba aku dan Ben. Ben, aku kasih tahu ke kamu ya, istri kamu itu ya, nggak ngapa-ngapain di rumah. Aku sudah tua, masih harus melayani dia. Bereskan sebelah sini. Baik. Anakku, kamu lihat si Vania, perutnya nggak ada kabar sama sekali. Gimana kalau ceraikan dia saja? Kamu berani nguping pembicaraan telepon aku dengan anakku ya? Keluar kamu. Ben, kamu urus istrimu dong. Dia memukul aku. Ma. Ma, kamu kenapa? Aduh. Ma, kamu kenapa, Ma? Kamu lihat nih, dia memukul aku sampai jadi begini. Vania, kamu masih berani tidur di sini? Bangun. Kamu lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kamu berani yang memukul anakku. Pergi. Apa? Yang seharusnya pergi adalah kamu. Tante, kalau aku nggak salah ingat, rumah ini adalah rumahku. Rumah ini adalah milik suami istri bersama. Rumah ini adalah aset pribadi aku sebelum menikah. Aku yang membelinya sendiri. Kamu mau bagi kemana? Kamu mau merampok uang ya? Mau mengambil aset anakku? Mimpi aja kamu. Halo, ini dengan Satpam Kompleks. Ada orang yang menerobos rumahku tanpa izin. Tolong kamu datang dan tangani dia sebentar. Setidaknya kami juga orang kaya kan? 1,6 miliar ya? Hah? Selanjutnya. Yang penting kaya. Gimana pun oke. Temanku tuh pangeran, putri dari luar negeri loh. Gimana? Anakku itu kuliahnya di luar loh. Puas nggak? Iya, oke. Gimana hadiah perkawinannya? Kami nggak terlalu memikat, ikhlas aja deh. Mana boleh gitu. Setidaknya kami juga orang kaya kan? 1,6 miliar ya? Hah? Kebanyakan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau udah kuliah di luar negeri, harganya emang segitu. Maksudmu, uangnya kami yang kasih? Pasti dong. Orang yang pernah keluar negeri lebih laris dari orang kaya loh. Aku ada urusan. Kalau gitu... Aku tahu kamu buru-buru mau ambil uang kan? Jangan buru-buru. Siapa tahu ketemu yang lain bukan harga ini lagi loh. Hah? Selanjutnya. Sini, duduk. Jadi ini anakmu yang keluar negeri ya, Tante? Gimana? Puas? Yang penting kaya. Gimana pun oke. Hadiah perkawinan dia udah sampai 1,6 miliar loh. Kamu mau kasih berapa? Aduh, gitu ya. Ada orang yang nggak tahu diri nih. Temanku tuh pangeran, putri dari luar negeri loh. Gimana pun, aku termasuk bangsawan lah ya. Istriku harus berikan ikhlasnya dong. Demi nikah sama orang kaya, gas aja deh. Beberapa tahun ini tabunganku harusnya cukup sih. Aku keluarin 1,8 Waduh, miliar. Bagus, giliran kamu. Drama kalian ini, aku nggak ikut ya. Gak usah pedulin aku. Kamu nggak ada uang ya? Ada uang juga nggak akan aku sia-siakan. 2 miliar aja nggak ada. Kamu dari kampung ya? Iya loh, aku dari kota sih. Iya, kenapa dari kampung? Pantas kayak bau asem gitu. Hidung anjingmu juga nggak hebat-hebat banget. Bos. Oh, manajer, ini produk baru perusahaan kita. Obat anti nyamuk. Coba dites dulu dan tetapkan harga. Ya kenapa manajer? Sama aja dari kampung. Orang kampung, kenapa? Daripada kamu seorang luar negeri kan? Aku kuliah luar negeri. Aku bangga. Tahu nggak PT Sejahtera? Gajinya 20 juta. Mau lamar aku jadi manajer tuh. PT Sejahtera? Ya udah, gak usah pedulin dia. Duduk aja lah.
Halo, di cabang ada yang dari luar negeri ya? Hari ini aku mau traktir dia makan ya. Siapa bilang aku gak punya pacar? Baik, kalau begitu besok bawa pacarmu ke acara pesta ulang tahunku. Bawa ya, bawa. Gimana aku bisa mendapatkan pacar? Hei, mangkukku! Kembalikan mangkuk istana Maaf bermati ya, program milik ibuku! maaf. Sudah ada. Berapa harga mangkok itu? 2,8. Hanya 2.800. Begini, aku akan memberimu 400.000. Baru saja berjanji harus bawa pacar laki-laki ke hotel pesona untuk acara reuni. Kebetulan kamu bisa berakting sebagai... Itu tidak pantas kan? Meski aku tidak menentang hubungan kakak adik, tapi bagaimana kalau aku perkenalkan dengan keponakan sulungku Jonathan padamu? Apa yang kamu pikirkan, anak kecil? Aku memintamu berakting jadi anakku. Aku tambahkan lagi 600.000. Kamu beli jas. Besok di waktu yang sama aku akan menjemputmu dengan kendaraan super. Paman kecil, kamu baru pulang dari luar negeri, sudah berlari kemana? Aku besok sudah menghabiskan 10 miliar untuk menyiapkan perjamuan resepsimu. Kamu cepat kembali bersamaku. Aduh, aku besok tidak ada waktu. Seseorang menyewaku sebagai anaknya 1 juta dan juga mengundangku ke hotel pesona untuk makan malam. Kamu besok datanglah juga. Paman kecil telah menyelesaikan masalah seumur hidupku. Ini jas kamu. Ini kendaraan supermu. Memangnya kenapa? Kendaraan super ramah lingkungan, panorama 360 derajat. Naiklah. Aku sama sekali tidak pernah melihat kendaraan 2 roda. Anak kecil, kamu masih pilih-pilih. Naiklah. Aku kali ini juga mengundang bunga kelas kita dengan pacarnya. Bunga kelas apanya? Masih tidak sebaik Lili kita. Pacarnya juga sangat hebat. Iya, tadi aku melihat Elsa di luar naik motor listrik, membawa anak sedang mencari tempat untuk parkir. Maaf ya, jalanan macet, datang terlambat. Elsa, kamu datang bawa kendaraan apa? Biasa-biasa saja. Kendaraan super ramah lingkungan, panorama 360 derajat. Sungguh bisa membual. Kendaraan jelekmu disebut kendaraan super. Elsa, dari mana asal anak ini? Mana pacarmu? Suamiku ada kerjaan. Ini anakku. Ya ampun, kamu sudah punya anak. Pakaian ini mungkinkah 39.000 beli di internet? Bukan. Tuan muda menghabiskan 19.000 daging babi rebus. Aku belum pernah memakannya. Elsa, jika kamu tidak mampu beli makan, beritahu kami. Lihat, anakmu Siapa kelaparan. bilang aku tidak mampu beli makan? Aku bosan makan terapau teribang dan abalon. Pembantu juga tidak biarkan aku makan yang berminyak. Lihat, dia membuat anaknya kelaparan. Sampai bicara mau kosong. Umur kecil, kita tidak bisa membeli bisnis membuang. Oh iya, perkenalkan. Ini adalah pacarku. Pacar Lili adalah CEO besar. Tidak ada. Sio apa? Menggunakan jam tangan palsu. Kamu bocah kecil bicara omong kosong apa? Aku beli jam ini seharga 100 miliar. Atas dasar apa kamu bilang palsu? Karena jam tangan yang sebenarnya sudah dibeli oleh suaminya. Aku? Suaminya? Siapa suaminya? Bisa membeli jam tangan yang begitu mahal? Mungkinkah jam tangan dia yang palsu? Suaminya adalah Jonathan, presiden grup GS. Elsa, anakmu sungguh suka bercanda. Pacarku barulah Jonathan, presiden grup GS. Adik kecil, apakah kamu tertipu? Tidak, kamu sama sekali bukan Jonathan. Astaga, kamu cepat tutup mulutmu. Baiklah, kalau begitu kamu panggil Jonathanmu. Biarkan mereka semua melihatnya. Atau yang palsu itu nggak berani datang. Kamu. Siapa yang bilang aku tidak berani datang? Setelah orang tuaku bercerai, aku takut pulang saat hari besar. Kenapa dia pulang malah datang ke rumahmu dulu? Dia itu putri yang kulahirkan. Dia juga putriku. Aduh sudah, berhenti berdebat. Jarang-jarang aku bisa pulang. Kalau kalian ribut, aku pergi saja. Baiklah kalau begitu, pergilah ke rumah ibumu hari ini. Ayah, kalau gitu besok aku akan ke rumahmu. Ayo jalan Felicia, pelan-pelan. Felicia, kamu kesini, kamar ini sudah kubersihkan. Bukankah ini kamarku? Oh, adikmu mau tidur di kamar utama. Kamu kan tidak sering pulang, jadi aku suruh adikmu pindah. Adikku? Ibu belum sempat memberitahumu. Mereka semua baik padaku. Kamu kesini. Kamar ini sudah ibu bersihkan. Baiklah. Bu, foto keluarga saat aku masih kecil, di mana kamu menyimpannya? Nanti aku carikan ya. Aku masak dulu.
Felicia, pamanmu memasak makanan semeja. Ayo sini. Halo paman. Hei, ambilkan bangku untuk kamu. Tidak usah. Kalian makanlah. Aku mau makan di luar. Ayah, Hei, kamu cepat sekali. Sudah makan di rumah ibumu? apa aku boleh masuk? Boleh, tidak ada orang lain. Ayo, masuklah. Ayah, apa kamu tahu ibuku membawa seorang adik laki-laki juga? Aku tahu. Aku senang ibumu bisa menemukan pasangan baru. Hari ini kita makan berdua saja. Aku tidak ingin makan di tempatnya. Hari ini ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi sebentar. Hari besar begini, kenapa masih sibuk? Tunggu sebentar. Aku akan ambilkan kamu pangsit beku. Kamu masak dan makan sendiri ya. Ayah akan menemanimu setelah ayah selesai. Halo Tria, aku pulang. Malam ini kita makan bersama yuk. Felicia, kamu pulang ya? Tapi aku harus menemani orang tuaku. Halo Henny, ayo kita makan bersama malam ini. Oh. Hei, apa Felicia ada di tempatmu? Baru aku mau bertanya padamu, aku juga gak bisa menghubunginya. Kalau gitu ayo keluar dan cari bersama. Baiklah, baiklah. Felicia mencarimu, kamu mengerjakan apa sih? Kamu masih mengecehiku. Felicia makan di rumahmu hari ini. Kan di rumahku ada orang lain. Siapa lebih penting? Kamu yang harus menjaganya. Kenapa menyalahkanku? Karena dia ke rumahmu. Felicia makan di rumahmu hari ini. Tapi kamu ayahnya. Bisa tidak kalian berhenti bertengkar? Berhenti bertengkar. Saat masih bersama selalu bertengkar. Sekarang sudah bercerai pun masih bertengkar. Apa kalian pernah peduli dengan perasaanku? Maafkan aku.